akuntansi dari kelas MJ502. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Risiko dengan tema dampak kebijakan tenaga kerja. Berikut ulasannya. Di Indonesia, hubungan kerja, PHK massal, dan upah minimum regional memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor bisnis. Perubahan regulasi yang dinamis seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan, terutama dalam manajemen sumber daya manusia. Risiko yang muncul akibat kebijakan ini seperti peningkatan biaya operasional, ketidakstabilan tenaga kerja, dan penurunan produktivitas memerlukan strategi mitigasi yang tepat agar perusahaan dapat tetap kompetitif dan berkelanjutan. Pada sektor bisnis yang terdampak, kebijakan tenaga kerja di Indonesia seperti outsourcing, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, dan penetapan upah minimum regional memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor bisnis. Pemahaman mendalam mengenai risiko yang timbul dari kebijakan ini serta strategi mitigasinya sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas operasional dan kesejahteraan karyawan. Lalu pada sektor manufaktur, sektor ini sering memanfaatkan tenaga kerja outsourcing untuk menekan biaya produksi. Namun, perubahan regulasi terkait outsourcing dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Lalu sektor retail. Dengan fluktuasi permintaan konsumen, sektor retail rentan terhadap PHK massal, terutama saat terjadi penurunan penjualan. Lalu sektor teknologi. Perusahaan teknologi sering menghadapi tantangan dalam penetapan UMR, terutama bagi startup yang memiliki keterbatasan anggaran. Lalu sektor perbankan. Industri perbankan menghadapi tantangan dalam mendapatkan SDM yang kompeten dan berdedikasi tinggi, terutama menjelang era masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu jenis risiko yang SDM hadapi. Pada outsourcing, perubahan regulasi dapat menyebabkan peningkatan biaya atau pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing yang berdampak pada fleksibilitas operasional perusahaan. Lalu, pada PHK massal, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memaksa perusahaan melakukan PHK massal yang dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan moral karyawan. Lalu, UMR. Kenaikan UMR dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi perusahaan dengan margin keuntungan yang tipis. Analisis manajemen risiko SDM. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi seperti perubahan regulasi PHK massal dan penetapan UMR yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan. Lalu yang kedua, penilaian risiko. Menilai dampak dan probabilitas dari masing-masing risiko. Misalnya, evaluasi seberapa besar kenaikan UMR akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan atau seberapa siap perusahaan menghadapi perubahan regulasi outsourcing. Lalu yang ketiga, mitigasi risiko. Mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak risiko seperti diversifikasi tenaga kerja, pelatihan ulang karyawan, atau penyesuaian model bisnis untuk mengakomodasi perubahan kebijakan. Lalu, strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi SDM. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan adaptabilitas terhadap perubahan. Misalnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Bank Indonesia telah menyepakati langkah penguatan kompetensi di bidang sistem pembayaran dan yang kedua, penyederhanaan prosedur operasional, memperbaiki dan menyederhanakan standar operating procedure untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. PT PN 9 misalnya, melakukan penyederhanaan SOP dan manajemen risiko untuk mendukung kinerja usaha. Lalu, penerapan rencana kontingensi.
Menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga seperti PHK massal atau perubahan regulasi mendadak. Kontingensi plan adalah rencana alternatif yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan atau kondisi tak terduga. Lalu kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi antisipasi dalam perumusan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat. Lalu penerapan prinsip environmental, sosial, dan governance. Mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasional bisnis untuk memastikan keberlanjutan tanggung jawab sosial perusahaan. Grup modalku misalnya telah menerapkan ESG melalui Departemen Impact dan Sustainability yang berdiri sejak Januari 2022. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Kebijakan tenaga kerja seperti outsourcing, PHK massal, dan kenaikan UMR membawa tantangan besar bagi dunia bisnis di Indonesia. Sektor manufaktur, retail, teknologi, perbankan, dan startup adalah beberapa industri yang paling berdampak oleh regulasi ini. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko SDM yang muncul dapat mengganggu stabilitas perusahaan, menurunkan produktivitas, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Untuk menghadapi risiko ini, perusahaan harus menerapkan manajemen risiko SDM yang mencakup identifikasi risiko, penilaian dampak, dan strategi mitigasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengembangkan kompetensi SDM, penyederhanaan prosedur operasional, penerapan rencana kontingensi, serta kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan kebijakan tenaga kerja dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka. Selain itu, penerapan bisnis environmental, sosial, dan governance dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil untuk pembahasan ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.